warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul Perubahan Ekuitas Entitas Anak. Bagian pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu Farah Hadaya. Seperti judulnya, yaitu perubahan ekuitas entitas anak. Perubahan ekuitas yang dimaksud adalah penjualan saham tambahan dan transaksi saham perbendaharaan entitas anak, baik yang dilakukan dengan entitas induk maupun dengan pihak eksternal. Penjualan saham tambahan entitas anak baik kepada pihak eksternal maupun entitas induk atau entitas anak yang lain dalam satu kelompok usaha atau satu grup akan berdampak terhadap entitas induk. Di sini ada 3 jenis transaksi yang akan dibahas. Pertama ada transaksi penjualan saham tambahan entitas anak. Ketika entitas anak menerbitkan dan menjual saham baru kepada pihak eksternal, persentase kepemilikan entitas induk atau entitas anak dapat berkurang. Sebaliknya, jika saham baru tersebut dibeli oleh entitas induk, investasi dan kepemilikan entitas induk pada entitas anak akan meningkat. Yang kedua ada penarikan saham entitas anak dari peredaran. Penarikan saham terjadi saat entitas anak membeli kembali saham yang beredar, yaitu saham treasury. Jika saham yang dibeli kembali berasal dari pihak eksternal, persentase kepemilikan entitas induk dapat meningkat. Namun, jika saham treasury tersebut dijual kembali ke pasar, persentase kepemilikan entitas induk dapat berkurang. Yang ketiga yaitu ada kombinasi bisnis entitas pengendali. Ini adalah penggabungan bisnis antara entitas-entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama sebelum dan sesudah penggabungan. Menurut PSAK Nomor 38 Revisi 2012, transaksi semacam ini tidak mengubah substansi ekonomi atau pengendalian, sehingga diakui berdasarkan nilai buku dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 3 transaksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita masuki transaksi yang pertama, yaitu transaksi penjualan saham tambahan entitas anak. Pada transaksi ini terdapat 2 penjualan. Penjualan yang pertama yaitu penjualan saham tambahan kepada pihak eksternal. Terdapat studi kasus, misalkan PT Paula memiliki 800.000 lembar dari 1 juta lembar saham Simon. Nilai investasi sama dengan kekayaan PT Simon yang dimiliki. Jumlah kekayaan pemegang saham PT Simon per 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut. Di sini terdapat modal saham biasa sebanyak 1 juta lembar sebesar 2 miliar. Agio saham biasa 300 juta, laba ditahan 200 juta, jadi total kekayaan adalah 2,5 miliar. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2013, PT Simon menjual saham tambahan sebanyak 250.000 lembar kepada pihak eksternal, di mana penjualan ini mempengaruhi PT Paula sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengurangan presentasi kepemilikan PT Paula atas PT Simon. Sebelum PT Simon menjual saham tambahan, PT Paula memiliki penguasaan sebesar 80% atas PT Simon. Penjualan saham tambahan pada PT Simon menyebabkan hak PT Paula atas PT Simon menjadi 64%, yaitu terjadinya penurunan sebanyak 16%. Jadi 64% ini dihitung dari saham yang dimiliki tadi sebanyak 800.000 dibagi dengan total keseluruhan saham yang terjual yaitu 1.250.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 64%. Perubahan jumlah kekayaan entitas anak yang dimiliki induk. Nilai buku kekayaan pemegang saham PT Simon per 1 Oktober adalah 2,95 miliar, yakni kekayaan awal tadi sebesar 2,5 miliar ditambah dengan laba hingga tanggal 1 Oktober sebanyak 450 juta, maka hasilnya adalah 2,95 miliar. Nilai buku per lembar saham adalah Rp2.950 untuk saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar.
Lalu, apabila PT Simon menjual saham tambahan pada harga yang sama dengan nilai bukunya, yaitu seharga Rp2.950 per lembar atau 250.000 lembar saham dikali dengan Rp2.950, maka total harganya adalah Rp737.500.000. Tidak ada perubahan jumlah kekayaan PT Simon yang dimiliki PT Paula yang dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi, sebelum penjualan, PT Paula memiliki kekuasaan 80% dikali dengan 2,95 miliar, maka hasilnya adalah 2.360.000.000. Kemudian, setelah terjadinya penjualan saham yang baru, maka kepemilikan PT Paula menjadi 64% dikali dengan 2,95 miliar ditambah dengan harga saham yang baru dijual tadi sebesar 737,5 juta, maka hasilnya adalah 2.360.000.000. Kemudian kita masuk ke contoh apabila PT Simon menjual saham tambahan yang berbeda dengan nilai bukunya. Tentu hal ini akan mempengaruhi jumlah kekayaan entitas anak yang dimiliki induk. Misalkan PT Simon menjual saham tambahan di atas nilai buku yakni dengan harga per lembar sebesar Rp3.000 atau total harga 750 juta. Ini merupakan hasil dari pengalian 250.000 lembar saham dikali Rp3.000. Penjualan saham tersebut menyebabkan sisi ekuitas PT Simon menjadi 3,7 miliar atau 2,95 miliar ditambah 750 juta, maka hasilnya 3,7 miliar. Perubahan ekuitas ini berdampak terhadap entitas induk sebagai berikut. Sebelum anak menjual saham, 80% dikali dengan 2,95 miliar, maka hasilnya adalah 2.360.000.000. Setelah penjualan saham, 64% dikali dengan 3,7 miliar, maka hasilnya adalah 2.368.000.000. Di sini dapat peningkatan sebanyak 8 juta rupiah. Kemudian kita membahas penjualan yang kedua, yaitu penjualan saham tambahan pada entitas induk. Misalkan dalam kasus PT Paula dan PT Simon, penjualan 250.000 saham tambahan PT Simon seharga 750 juta dilakukan kepada induk. Bagi entitas induk, nilai investasi bertambah sebesar harga akuisisi, yaitu 750 juta. Akan tetapi, sesuai aturan PSAK 22, dalam rekuisisi harus dilakukan penilaian ulang atas investasi yang telah ada sebelumnya. Nilai investasi per 1 Oktober 2013 sebelum rekuisisi yaitu sebanyak 80% dari kekayaan PT Simon yang dimiliki per 1 Oktober 2013 yakni 2.360.000.000. Nilai investasi per lembar saham adalah Rp2.950 atas 800.000 lembar saham yang dimiliki. Nilai per lembar investasi ini sama dengan nilai buku per lembar saham kekayaan PT Simon. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Fitriani dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya, yaitu ada harga jual saham PT Simon ke PT Paula sebesar 3.000 per lembar merupakan harga wajar pada tanggal 1 Oktober, sehingga investasi yang telah ada sebelumnya sebesar 2.350.000.000 dalam kurung 2.950 per lembar harus dinilai kembali pada harga wajarnya yaitu 3.000 per lembar. Dengan demikian terjadi kenaikan nilai wajar per lembar sebesar 50 untuk 800.000 lembar saham yang dimiliki atau 40 juta. PT Paula mencatat kenaikan nilai investasinya yaitu sebagai berikut. Nilai investasi dalam saham PT Simon dikredit sebesar 40 juta, keuntungan penilaian investasi dikredit sebesar 40 juta. Nilai investasi setelah direkuisisi tanggal 1 Oktober adalah nilai investasi sebelum rekuisisi sebesar 2.360.000.000
reakuisisinya yaitu 750 juta, penilaian investasinya sebesar 40 juta rupiah. Nilai investasi 1 Oktober 2013 di kreditnya yaitu sebesar 3.150 juta. Perbandingan nilai investasi dengan kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Oktober 2013 adalah total investasi sebesar 3.150 juta. Kekayaan dimiliki yaitu 48% dikali 3,7 miliar yaitu 3.108 juta. Goodwill untuk kepemilikan yaitu 48% sebesar 42 juta rupiah. PSAK 22 mensyaratkan laporan konsolidasi menyajikan goodwill untuk induk dan kepentingan non-pengendali, sehingga goodwill total harus disajikan 42 juta atau 80% atau 50 juta atas akuisisi tambahan senilai 750 juta tersebut. Misalkan seluruh nilai goodwill pada akhir tahun 2013 diturunkan. Selanjutnya yaitu ada penarikan saham entitas anak dari peredaran. Penarikan saham milik eksternal. Penarikan saham dari peredaran menyebabkan berkurangnya modal saham. Penarikan saham dari peredaran dapat dilakukan secara permanen atau penarikan sementara yang biasa disebut perbendaharaan. Dalam hubungan induk anak, apabila perusahaan anak melakukan transaksi saham perbendaharaan, hal itu akan berdampak terhadap induk. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga saham perbendaharaan entitas anak, semakin menurun kekayaan entitas atas anak. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan induk dalam memutuskan apakah entitas anak melakukan transaksi saham perbendaharaan, dan jika melakukan pada harga berapa entitas induk tidak dirugikan. Yang kedua ada penarikan saham milik individu. Misalkan saham perbendaharaan milik individu dibeli PT Jean dengan harga 350 juta. Bagi induk hal ini merupakan pelepasan investasinya. Nilai investasi atas 700.000 lembar saham per 1 Juli mencerminkan 70% kekayaan PT Jean sebelum transaksi saham perbendaharaan. Kekayaan pemegang saham PT Jean sebelum transaksi saham perbendaharaan. Kekayaan pemegang saham PT Setna per 1 Juli adalah 2,350 miliar, sehingga nilai investasi PT Jean adalah 70% dikali 2,350 miliar adalah 1,645 miliar. Nilai investasi per lembar saham adalah 2,350 miliar dan investasi yang terjual adalah 2,350 dikali 200.000 lembar saham adalah 470 juta. Transaksi saham perbendaharaan PT Jean menimbulkan kerugian sebesar 120 juta bagi PT Jean karena nilai yang dijual adalah 470 juta. PT Jean mencatat transaksi itu sebagai berikut. Kas 350 juta di debit, kerugian investasi di debit sebesar 120 juta, investasi dalam saham di kredit sebesar 470 juta. Nilai investasi PT Jean dengan transaksi saham perbendaharaan tersebut menjadi 1,645 miliar 470 juta. Jadi persentase kepemilikan PT Jean atas saham PT Jean menjadi 6,5% akibat transaksi saham perbendaharaan tersebut karena PT Jean hanya memiliki 500.000 lembar dari 800.000 lembar saham beredar di PT Jean. Kekayaan PT Jean yang dimiliki setelah transaksi saham perbendaharaan adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi perbendaharaan, 70% dikali 2,355 miliar adalah 1,645 miliar. Setelah transaksi perbendaharaan yaitu 62,5 miliar dikali 2 miliar yaitu 1.250 juta. Penurunan kekayaannya yaitu sebesar 395 juta.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada kombinasi bisnis entitas pengendali. Ketika entitas anak menjual saham tambahan ke induk dari sudut pandang induk, hal itu merupakan reakuisisi atau akuisisi tambahan. Dalam akuisisi tambahan tersebut, goodwill atau diskon pembelian akan dipakai jika harga akuisisi tambahan melebihi atau lebih kecil dari nilai wajar entitas anak. Sebaliknya, transaksi saham perbendaharaan anak milik induk dalam sudut pandang induk merupakan pelepasan saham atau divestasi. Dalam divestasi tersebut diakui untuk rugi pelepasan saham. Akan tetapi, dalam hubungan induk anak, apabila satu induk mengendalikan lebih dari satu anak, dapat terjadi peristiwa di mana transaksi saham perbendaharaan suatu entitas anak atas saham yang dimiliki induk diikuti dengan penjualan saham tambahan anak yang lainnya kepada induk. Dari sudut pandang induk, ada dua transaksi yang terjadi, yakni pelepasan saham atau divestasi saham anak yang melakukan transaksi saham perbendaharaan dan transaksi reakuisisi atau akuisisi tambahan atas entitas anak lamanya yang melakukan penjualan saham tambahan kepada induk. Dengan kata lain, kasus ini adalah pengalihan kepemilikan induk dari suatu entitas anak ke anak yang lain. Contohnya, PT A memiliki dua perusahaan anak, yakni PT B yang sahamnya dikuasai 100% dan PT C yang sahamnya dimiliki 50%. PT A melepas kepemilikannya dalam saham PT B sebanyak 200.000 lembar untuk mengakuisisi saham PT C. Pengalihan kepemilikan tersebut menyebabkan hak suara induk, yakni PT A, atas PT B berkurang, sementara itu kepemilikan PT A atas PT C bertambah. Dengan kata lain, induk melakukan pelepasan saham atas PT B dan melakukan akuisisi tambahan atas PT C. Pengalihan kepemilikan induk dari satu anak ke anak yang lain secara substansi tidak menyebabkan perubahan pengendakan, sehingga transaksi pengalihan ini disebut kombinasi bisnis entitas sepengendali yang diperlukan sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 38 revisi 2011. PSAK nomor 38 revisi 2011 memberi contoh-contoh transaksi di antara entitas pengendali. Induk memindahkan sebagian aset neto dari entitas anak yang dimilikinya menjadi aset induk yang bersangkutan. Lalu ada induk mengalihkan sebagian hak kepemilikannya dalam suatu entitas anak ke entitas anak lainnya yang dimiliki oleh induk. Lalu ada induk menukar kepemilikan atas sebagian aset neto dalam entitas anak yang dimilikinya dengan saham tambahan yang diterbitkan oleh entitas anak lain. Dari materi yang disampaikan sebelumnya didapat kesimpulan bahwa hubungan induk anak menyebabkan apa yang terjadi pada entitas anak berdampak terhadap entitas induk. Kesalahan pencatatan atau entitas anak akan berakibat pada kesalahan pencatatan pendapatan investasi dan nilai investasi. Perubahan ekuitas yang dimaksud adalah penjualan saham tambahan dan transaksi saham perbendaharaan entitas anak, baik yang dilakukan dengan entitas induk maupun dengan pihak eksternal. Dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga saham perbendaharaan entitas anak, semakin menurun kekayaan induk atas anak. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan induk dalam memutuskan apakah entitas anak melakukan transaksi saham perbendaharaan dan jika melakukan pada harga berapa agar entitas induk tidak dirugikan. Sekian itulah materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.